Lanjutan martabak bangka dengan mixer bor. Jadi setelah adonan ini kita istirahatkan minimal 1 jam supaya lebih lentur ketika dipanggang, barulah tahap akhir sebelum memanggang kita masukkan soda kue dan baking powder double acting. Kalau mau pakai single acting, pastikan bercampur cairan dulu sekitar 15 menit baru bisa dipanggang. Kenapa? Kalau single acting dia bekerjanya pada saat terkena cairan. Kalau kita pakai yang double acting seperti ini, dia 2 kali bekerja baking powder itu. Pertama, saat bercampur cairan. Karena nggak dicampur duluan cairan, ini pas mau manggang aja diaplikasikan. Baking powder double acting itu bekerjanya pada saat terkena loyang panas. Jadi tanpa resting pun, tanpa bercampur cairan dulu, dia tetap akan mengembang. Nah, itu keuntungannya kalau kita pakai yang double acting. Masukkan juga soda kuenya. Ini aku pakai kira-kira aja filling ya untuk 2 loyang martabak manis ukuran 1822. Perhatikan jumlah soda kuenya seperti itu aja. Kemudian kita campur dengan air. Ini tadi total airnya semua 500 ml. Kenapa lebih banyak cairannya? Karena aku pakai whipped cream. Aku ada jelaskan di deskripsi video sebelumnya. Kalau kalian pakai full cream, jumlah cairan dikurangi sekitar 430 ml aja untuk takaran 300 gram tepung terigu segitiga biru ini. Kenapa kalau whipped cream lebih butuh cairan lebih banyak? Karena whipped cream itu lebih padat ya ketika dicampur cairan. Jadi dia butuh air lebih banyak dibanding susu bubuk full cream. Whipped cream yang biasa dipakai untuk membuat cake hias itu ya, tapi aku pakai yang krim atau bubuknya, jadi lebih murah harganya. Tapi kalau ada susu bubuk aja. Ini karena aku nggak ada stok susu bubuk kemarin, makanya aku pakai whipped cream yang ada aja. Kemudian aduk-aduk naik turun seperti ini, pastikan pengembangnya tercampur rata. Sementara itu kita panaskan loyang sekitar 15 menit dengan api sedang cenderung kecil. Saya memanaskan loyang nggak pernah terburu-buru. Jadi biar panasnya lebih merata. Pastikan adonan tahap akhir tuh mengkilat ya. Seperti ini permukaan susu kental manis. Mengkilat banget. Dijatuhkan tuh nggak ada gerindil ya. Nah, kalau di foto itu ada pantulan cahaya. Ini adonan aku encer banget ya teman-teman. Nah, aku suka tipe yang melelehoi gitu. Karena aku nggak suka tipe martabak yang padat. Jadi sesuaikan konsistensi adonan tahap akhir dengan selera kalian. Kalau ingin lebih kokoh, cairannya jangan terlalu banyak. Tapi kalau suka yang melelehoi, cairannya lebih banyak. Ini aku pakai adonan encer banget. Nah teman-teman, aku udah panasin loyang tadi ya, mungkin sekitar 15 menit api sedang. Ini adonannya. Adonan ini sudah ada baking powder ya, jadi menunggu pelanggan ini. Anggaplah menunggu pelanggan dari jam 9, 10, 11, 12, 1. Berarti udah 4 jam adonanku ini. 4 atau 5 jam ya. Agak berbusa itu karena soda kue, baking powdernya mulai bekerja kan, bercampur cairan itu. Nggak apa-apa, ada busa-busa sedikit. Cara panas loyang kan bisa begini ya, kita begini, dirasa, taruh sini. Nah, kalau sudah cukup panas, ini kurang sih. Atau gini aja pilingnya. Nah, kalau di loyang aku sih udah cukup nih. Kita buktikan ya dengan, nah, sini ada juga tetes ya. Sudah agak berasap, kita kecilkan aja. Nah, ini aku mau pakai teknik basah ya. Nah, loyang aku nih bisa pakai kering, basah. Jadi teman-teman jangan khawatir. Ini aku pakai sedikit. Nih. Setelah loyangnya panas kita ratakan ke seluruh permukaan loyang. Ini biar nggak lengket, selain nggak lengket, kulit martabak lebih cantik, lebih glowing. Dan terutama yang versi ekonomis ya. Kalau versi premium di atas 3 telurnya nggak usah. Ini diulangi jika mulai lengket, bukan setiap memanggang dioles ya. Ini nanti kita pakai lap sendiri, lap bersih, betul-betul bersih. Pastikan bersih. Udah dirasa benar-benar bersih. Ini adonan tadi kan udah dicampur semua ya, jadi nggak aku kasih. Nah, kita kasih naik sedikit. Bismillahirrahmanirrahim.
kasih full api kompor ya. Yuk, udah mulai coklat, kecilin, turun. Supaya kalau ini seratnya nggak terlalu besar-besar kalau yang ini. Kalau percepat masa panggang, kita full sampai terbuka semua ya. Cuma minusnya nanti besar-besar seratnya. Aku udah menutup karena coklat banget, tapi api. Nah, aku buka sedikit. Kemudian ini apinya udah kecil karena tergantung. Ini kan adonanku pakai whipped cream, makanya dia mudah gosong, mudah kecoklatan. Aku tutup tapi nggak rapat ya teman-teman, supaya ada udara untuk dia terbuka. Nah itu tujuannya ya teman-teman, dan bermanfaat dan paham ya. Itu belum kebuka. Kalau ditutup rapat dia nggak pecah, nggak ada kan terbentuk serat-serat apa lubang-lubangnya. Jadi kuncinya di situ. Nah untuk ekonomis, ini telananya kita olesin sama margarin. Iya. Supaya dagingnya lebih lembut. Kita lihat tuh, udah matang kan? Ini yang belum terlalu ini bisa kita tutup, nanti dia matang. Iya. Taruh di sini. Lalu kita tutup sebentar. Pastikan margarin itu membasahi semua sampai ke bawah-bawah ya teman-teman. Ini masih agak keras kan kulitnya, pinggirnya terutama. Tapi nanti dia udah dingin, dia lembut, apalagi udah masuk box ya. Kasih sedikit panas lagi. Ini aku tutup ya. Kedut banget. Ini putus. Oke, seperti itu. Oh, masih matang. Bentar. Nah ini dia teman-teman, hasilnya udah aku kasih topping coklat dan keju. Lihatlah selentur dan selembut ini. Ini kan ada putih telurnya, jadi ada sedikit kenyalnya. Dijamin kelembutannya sampai esok pagi. Apabila ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar postingan. Bagi yang nggak bisa belajar otodidak, kelas onlineku berbayar selalu buka.
Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu next video. Melah makan martabak, lemak nian oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.